Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran bahasa Inggris. Baik anak-anak, kita sudah memasuki semester genap nih, semester 2. Berarti kita akan memasuki chapter baru, yaitu chapter 4 yang berjudul Could You Give Me? Could you give me? Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, kita mulai. Buka halaman 73, open page 73. Nah, di situ ada listening part A, listen and repeat. Jadi dengarkan dan diulangi. Oke. Baik anak-anak, Bapak akan contohkan terlebih dahulu. A can of cook. A can of cook. Sekaleng kok. Kok di situ adalah soda, Coca-Cola maksudnya. Tapi bisa di situ ditulisnya cook. Jadi sekaleng soda. A roll of tissue. A roll of tissue. Segulung tisu. Kemudian ada a bar of soap. A bar of soap. Sebatang sabun. A spoonful of coffee. A spoonful of coffee. 1 sendok penuh kopi. Kemudian ada a slice of bread. A slice of bread. Sepotong roti. A loaf of cake. A loaf of cake. Jadi di situ ada satu kue. Kemudian next ada a box of milk. A box of milk. Sekotak susu. Next, a teaspoon of sugar. A teaspoon of sugar. 1 sendok teh gula. A bag of detergent. A bag of detergent. Jadi situ 1 bag deterjen. Itu ingat kalau bahasa Inggrisnya detergent, bukan deterjen ya, detergent. Oke, next. Halaman 74. A bunch of spinach. A bunch of spinach. Seikat bayam. A tube of toothpaste. A tube of toothpaste. 1 pasta gigi. Maksudnya tube. 1 tube itu ukurannya ya. Ukuran dari pasta gigi. Kemudian a bottle of ketchup. A bottle of ketchup. Sebotol saus tomat atau sebotol kecap. Oke, dari sini bisa kita lihat kalau bahasa Inggris kecap itu adalah saus tomato sauce. Biasanya orang Inggris biasanya ketchup. Kemudian kalau kecap manis biasanya soy sauce bahasa Inggrisnya. Oke. Next. Open page 77. Buka halaman 77, bagian useful expression, kotak hijau di atas. Di situ ada asking someone to give you the things.
menanyakan seseorang untuk memberikanmu beberapa benda. Untuk memberikanmu benda-benda. Oke, di situ ada can you give me? Could you give bla 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 to me? Can you give me and please? Oke. Pak, di situ kok ada can dan could. Apa bedanya? Oke, Bapak jelaskan. Can itu dipakai untuk menanyakan, asking someone, kepada orang yang lebih muda dari kita atau yang seumuran dengan kita. Sedangkan could itu dipakai untuk menanyakan kepada orang yang lebih tua. Karena could itu is more polite, lebih sopan ketimbang can. Oke, kemudian ada di sebelahnya ada offering help. Menanyakan bantuan, misalkan menawarkan bantuan. Menawarkan bantuan. Di situ ada 2 baris caranya untuk menanyakan bantuan. Can I help you? Dapatkah saya membantumu? Kemudian ada anything else? Apakah ada yang lain yang bisa saya bantu? Nah, itu ada beberapa useful expression untuk asking someone. Useful expression for asking someone. Okay. Next, open page 79, buka halaman 79 di bagian kolom more to know. Bagian atas, di situ ada below some other examples of the use the quantifiers or units of measurement. Jadi di bawah ini ada beberapa contoh penggunaan dari pengukuran beberapa barang. Pengukuran jumlah beberapa barang. Misalkan satuannya pengukuran satuan jumlah barang. Misalkan apabila kita ingin minta tolong nih, ambilkan coklatnya tuh. Penggunaannya tuh mau berapa batang. Nah, di situ menggunakan a bar of chocolate. Coklat itu menggunakan bar, potongan. Jadi mau minta berapa batang, a bar of chocolate. Biasanya digunakan adalah a bar of. Kemudian kalau tanaman atau tumbuhan dan sayuran itu biasanya menggunakan a bunch of rose. Contohnya a bunch of rose atau a bunch of spinach. Jadi seikat bunga rose. Kemudian a spoonful of rice, 1 sendok penuh nasi. A bag of flour, sekantung tepung. A bottle of syrup, sebotol sirup. A slice of cheese, sepotong keju. A slice ini juga bisa dipakai untuk bread ya, roti. A slice of bread biasanya dipakai untuk roti tawar yang kotak itu. Oke. A can of sardines, sekaleng sarden. Sarden ikan yang kalengan itu ya. A teaspoonful of sugar. Nah, di sini ada a teaspoonful, 1 sendok teh penuh. Kemudian a tube of soap polish. Ini a tube itu biasanya dipakai untuk pengukuran benda-benda cair. Misalkan semir sepatu, soap polish.
Dan contoh lainnya adalah a tube of toothpaste, pasta gigi. Itu menggunakan pengukurannya a tube. A box of cereal. Nah, kotak sereal itu biasanya diperjualbelikan dalam bentuk box, kotak. Oke, itu ada beberapa contoh pengukuran berapa unit barang, maksudnya penggunaan untuk mengukurnya. Kemudian selanjutnya penjelasan untuk materi tugasnya. Untuk tugasnya akan Bapak sampaikan melalui WA. Demikian penjelasan singkat dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.